Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada sesi terkait dengan komunikasi dalam bisnis. Kita melanjutkan pertemuan yang lalu terkait konsep komunikasi bisnis. Hari ini kita berbicara tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi ketika berbicara sebuah organisasi itu merupakan ada beberapa pihak ya, atau di sini ada 2 orang, 3 orang yang semua itu saling berkoordinasi dan tentunya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam organisasi itu sendiri terdapat beberapa unsur-unsur. Yang pertama, organisasi merupakan sistem sosial yang di situ ada 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, lalu juga dikoordinasi secara sadar, gitu ya, dan tentunya secara terus-menerus. Lalu yang ketiga juga dibentuk untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan. Itu kalau organisasi menurut Gartner dan Carnegie serta beberapa ahli yang lain. Lalu di dalam wewenang ya, di dalam wewenang sebuah organisasi itu kan ada yang namanya manajer ya. Nah, ada manajer. Nah, manajer itu memiliki beberapa wewenang. Pertama, dia memiliki wewenang terkait peran interpersonal. Apa sih interpersonal? Di interpersonal itu dia memerankan dirinya sebagai tokoh figur, begitu ya. Terus sebagai peran pemimpin, lalu juga memiliki peran sebagai penghubung. Ya, lalu yang kedua peran informasional itu dia sifatnya memantau, menyebarkan informasi dan sekaligus sebagai juru bicara ya, karena organisasi itu kan akan berkaitan dengan berbagai pihak. Lalu yang ketiga memiliki peran pengambil keputusan. Nah, ini menjadi penting ketika seorang manajer dengan berbagai peran tersebut pada akhirnya dia akan memutuskan suatu kebijakan. Nah, ini. Lalu di dalam organisasi itu tadi perlu adanya sebuah komunikasi. Nah, apa sih fungsi dari komunikasi di dalam organisasi? Kalau menurut di bukunya Purwanto katakanlah, pertama, komunikasi itu akan memungkinkan orang untuk saling bertukar informasi ya. Yang kedua, komunikasi itu akan menghubungkan ya antar individu ataupun antar kelompok ataupun antar personal ya dalam organisasi ataupun organisasi yang lain. Nah, sedangkan menurut Haryani bahwa informasi itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama fungsi informatif. Sifatnya di sini dia memberikan informasi ya. Lalu yang kedua mengatur, bahwa di situ sifatnya berkaitan dengan perintah, laporan ya. Lalu yang ketiga persuasif, ini hubungan yang tersimbol dalam interaksi ya, misalnya sifatnya ada upaya memberikan pemahaman, upaya untuk memberikan semacam pencegahan ya. Nah, itu. Lalu selanjutnya adalah integratif ya. Nah, tentunya semua itu harus sifatnya terintegrasi, terpadu. Lalu di dalam komunikasi kalau menurut Bess, De Fowles itu ya, dan juga Robin itu dinyatakan bahwa terdapat 4 aliran di dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi yang sifatnya top down. Top down itu berarti dari atas ke bawah ya. Nah, ini biasanya kalau level top down ini itu dari manajer kepada staff ya.
atau bawahan. Lalu kalau komunikasi button up ya, dari bawah ke atas, itu komunikasi yang sifatnya dari bawah ke lebih tinggi, misalnya dari staff kepada atasan atau manajer. Lalu ada komunikasi horizontal yang ini terjadi pada sesama rekan sejawat, katakanlah itu ya, misalnya di unit kerja yang sama. Lalu yang keempat adalah komunikasi lintas saluran. Nah, ini komunikasi ini tidak hanya sesama misalnya unit kerja, tetapi di luar unit kerja. Nah, ini lintas tadi saluran. Lalu ada komunikasi yang namanya komunikasi informal. Nah, komunikasi informal itu berkaitan dengan yang sifatnya itu lebih kepada percakapan individu ya, namun ini tidak instruktif ya, tidak ada perintah, bahkan cenderung karena informal ini mungkin bisa dikatakan desas-desus begitu ya, informasi yang bisa saja tidak jelas. Nah, ketika berbicara komunikasi informal ini akan sulit dikontrol oleh manajemen. Kenapa? Karena kalau komunikasi yang formal itu kan tentunya ada bukti, baik itu secara tertulis begitu ya, atau terdokumentasi. Nah, kalau informal ini tidak. Lalu juga ini biasanya dilakukan oleh personal begitu ya, di dalam suatu lembaga. Ini sifatnya semacam percayalah ngobrol begitu ya. Lalu yang ketiga ini berkaitan dengan desas-desus tadi itu untuk memuaskan kepentingan pribadi. Nah, ini walaupun kadang ini agak sulit dibuktikan kebenarannya. Lalu ada komunikasi eksternal. Nah, ini bisa dilakukan misalnya oleh pimpinan dengan pihak eksternal lembaga ya, atau pihak eksternal organisasi. Nah, di dalam komunikasi eksternal itu terdapat dua jalur komunikasi. Yang pertama komunikasi kepada halayak ya, atau sifatnya umum. Nah, itu yang kedua adalah jadi dari organisasi kepada halayak gitu ya. Lalu yang kedua adalah komunikasi dari pihak halayak atau umum kepada organisasi. Nah, biasanya kalau komunikasi dari halayak kepada organisasi ini lebih kepada sebagai umpan balik atau misalnya bentuk pengaduan, karena sudah ada hal yang disampaikan oleh organisasi tetapi ditanggapi oleh masyarakat ya, atau oleh masyarakat umum. Nah, itu berkaitan dengan komunikasi yang ada di dalam suatu organisasi. Lalu ada juga komunikasi interpersonal ya, atau antar pribadi yang biasanya ini bisa terjadi dalam suatu masyarakat, organisasi, baik bisnis ataupun non bisnis gitu. Nah, ini yang tentunya akan mudah dipahami ya, bahasanya mudah. Nah, yang harus diperhatikan di dalam komunikasi antar pribadi ya, atau personal ini, yang pertama tentunya komunikasi ini pasti melibatkan dua orang ya, atau lebih. Lalu ini ada media yang digunakan. Medianya apa? Bisa tatap muka, bisa telepon begitu ya, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga menggunakan bahasa yang mudah dipahami tentunya.